Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi bid darain. Wal maqalatus sadisata asyarata. Bermula perkataan yang ke-16 atau nasihat yang ke-16. Buah bahan ceramah taruh sadeja nih, jangan-jangan. Perkataan yang ke-16. Itu an Abi Sulaiman, dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Dari Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa dia? Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa Darani, adapun Darani, Darani itu qaryatun, nama satu desa kecil. Korea, desa kecil Korea. Daron itu adalah nama desa kecil min Qura Damsyikin, di antara desa-desa yang ada di Damaskus. Belabetan ya, belabetan dari Mampang dikit ya, di Damaskus ya. Min Qura Damsyikin, yaitu desa-desa yang ada di Damaskus. Namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Itu nama Ad-Darani, itu nama desa. Mata yang mati beliau, telah meninggal beliau. Mata mati beliau, wafat pada sanata khamsata asyrata, pada tahun 15 wa mi'ataini dan 200. Jadi 215 Hijriyah. Meninggal tahun 215 Hijriyah. Khamsata asyrata 15 wa mi'ataini 200. 215 Hijriyah. Annahu bahwasannya dia itu qala telah berkata. Bahwasannya dia Abu Sulaiman qala telah berkata fil munajati, dalam munajatnya, dalam curhatannya. Kalau bahasa guru saya mananya bisik-bisik atau curhat kalau bahasa anak sekarang. Fil munajati, dalam curhatannya, ma'allahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Telah berkata dia dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Ilahi la in tolabtani. Ilahi, duh Tuhanku. Ilahi, duh Gusti. Duh Gusti. La in tolabtani, jika engkau menuntutku. Sungguh jika engkau menuntutku. Sungguh jika engkau menuntutku. Bidzambi, dengan dosaku. Bidzambi, dengan dosaku. Bidzambi, dengan dosaku. La atlubannaka, niscaya benar-benar aku menuntutmu. Niscaya benar-benar aku akan menuntutmu. Taukidnya dua. Pertama la itu nun taukid. La atlubannaka, niscaya benar-benar aku akan menuntutmu. Bi afwika, dengan ampunanmu. Bi afwika, dengan ampunanmu. Li'anna magfirataka, karena bahwasannya ampunanmu. Li'anna magfirataka, karena bahwasannya ampunanmu. Itu ausa'u, lebih luas.
lebih luas. Min dunubi, dari dosa-dosaku. Ampunanmu itu lebih luas dari dosa-dosaku. Wala in talabatani, dan jika engkau menuntutku, bibukhli, sebab bakhilnya aku, sebab pelitnya aku, bibukhli, sebab bakhilnya aku, mana ciri orang yang bakhil? Biman'il wajibi, dengan tidak menunaikan perkara yang wajib. Biman'il wajibi, dengan mencegah atau tidak menunaikan perkara yang wajib. Dengan mencegah perkara yang wajib, au man'is sa'ili, atau tidak memberi kepada yang meminta. Auman isaili, atau mencegah atau tidak memberi kepada orang yang meminta. Mimma, dari apa-apa. Mimma, dari apa-apa. Fadola yang berlebih indi padaku. Fadola yang berlebih indi padaku. La'at lubannaka, niscaya benar-benar aku menuntutmu. Niscaya benar-benar aku menuntutmu, bisa khaika, dengan sifat dermawanmu. Bisa khaika, dengan sifat dermawanmu. Maksudnya bikaromika, dengan kemuliaanmu. Bikaromika, dengan kemuliaanmu. Walain adkhaltani, dan jika engkau memasukkanku. Walain adkhaltani, dan jika engkau memasukkanku, annaro, pada neraka. Annaro, pada neraka. La akhbartu, niscaya aku beritahukan. La akhbartu, niscaya aku habarkan, aku ceritakan. Ahlan nari, kepada ahli neraka. Ahlan nari, kepada penduduk neraka. Kepada penduduk neraka. Bi anni uhibbuk, bi anni, dengan bahwasannya aku. Bi anni, dengan bahwasannya aku itu uhibbuka, mencintaimu. Uhibbuka, mencintaimu. Titik. Dikit lagi. Selanjutnya wal maqalah. Wal maqalatu sabi'ata asyrata, dan perkataan yang ke-17. Perkataan yang ke-17 atau nasihat yang ke-17, kila ada yang berkata. Ada yang mengatakan, ulama maksudnya. Ada ulama yang mengatakan as'adun nas, bermula paling bahagianya manusia. As'adun nas, bermula paling bahagianya manusia. Kalau kita pengen lihat orang yang paling bahagia, ini diantaranya. Bermula paling bahagianya manusia, yaitu man seseorang. Yaitu man seseorang. Seseorang lahu yang baginya dia. Lahu yang itu baginya.
lahu yang itu baginya qalbun alim, memiliki hati yang alim. Qalbun alimun, memiliki hati yang alim, yang mengerti. Satu, punya qalbun alim. Gambarannya bagaimana? Taswir. Bi anna Allah Ta'ala, dengan bahwasannya Allah Ta'ala, dengan bahwasannya Allah Ta'ala itu mahu bersamanya, dengan bahwasannya Allah Ta'ala itu mahu bersamanya fi ayyi maudhi'in, di mana saja tempat, fi ayyi maudhi'in, di mana saja tempat, karena berada dia. Karena berada dia. Yang kedua, ciri orang yang paling bahagia adalah wa badanun sabirun, punya badan yang sabar. Wa badanun sabirun, punya badan yang sabar. Sabar ala taati, atas melakukan ketaatan. Ala taati, atas melakukan ketaatan. Wal marazi, dan sabar atas bencana-bencana. Wal marazi, dan sabar atas bencana-bencana. Yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang paling bahagia tak kalah penting adalah wa qanaatun, nerimo dan punya sifat qanaah, punya sifat nerima. Qanaah, orang ngedoh-ngedoh mulu. Wa qanaatun, dan punya sifat qanaah, punya sifat nerima. Maksudnya ridho, artinya ridho, punya sifat ridho. Ridho bima, dengan sesuatu anugerah, bima dengan sesuatu fil yadi, yang ada di tangannya. Bima dengan sesuatu fil yadi, yang ada di tangan, di genggamannya, dengan sesuatu yang ada dalam genggamannya. Min kismatillahi ta'ala, dari pembagian Allah Ta'ala. Min kismatillahi ta'ala, dari pembagian Allah Ta'ala. Ciri orang yang qanaah ridho. Yang selanjutnya adalah wasukunul qalbi, wasukunil qalbi. Wasukunil qalbi, dan tenangnya hati. Tenangnya hati indah adamil ma'lufat, ketika tidak ada, indah adamil ma'lufat, ketika tidak ada yang diharapkan, yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Diperhatikan. Nah, kita bahas ini aja dulu. Tentang ciri orang-orang yang paling bahagia. Mudah-mudahan kita sedikit banyak bisa mengamalkan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sama kita sudah tahu perjalanan kita di dunia, apapun yang kita cari itu bukan hakiki kampung kita. Kampung kita adalah akhirat. Maka jangan sampai kita salah niat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ibadah tapi niatnya salah melulu, ya. Di antaranya adalah niat yang salah, dia hanya ingin mendapat najah, kesuksesan di dunia, tapi dia lupa kesuksesan akhirat. Ya. Kalau orang sudah diflot oleh Allah, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang sukses, bahagia akhirat. Saya pernah katakan kemarin sama teman-teman,
Itu jangan khawatir. Jangankan hidupnya dia, matinya dia, orang-orang yang dicintai itu dalam genggaman pengurusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh sedikit. Al-Maghfurlah Kiai Haji Syaraji, ketika beliau hidup dia belum melihat anak-anaknya itu sukses. Ya, diantaranya sukses dalam hal ilmu. Ilmunya belum kelihatan bolehnya. Jadi ketika beliau masih hidup itu anak-anaknya belum kelihatan itu, belum pada nongol. Beda sama kita. Kita kan pengen ngelihat anak kita nongol ketika kita hidup. Tuh terbalik mulu kita udah. Jadi Kiai Syaraji itu gambaran saya tuh. Nah setelah beliau wafat belum sampai melihat anak-anaknya, sekarang saya lihat Masya Allah semantu-mantunya. Anaknya semantu-mantunya orang hebat semua, Masya Allah. Itu ciri. Kenapa? Karena orang tuanya itu udah diflot oleh Allah menjadi orang yang soleh. Allah hargai bukan karena anaknya, tapi Allah hargai karena orang tuanya itu solih dan solihah. Jadi jangan khawatir. Ya. Kalau memang sudah saatnya, sudah saatnya kita seorang ayah, seorang bapak atau ibu, sampai ajalnya jangan takut. Nanti bagaimana anak saya, siapa yang ngurusin, siapa yang nyari duit, siapa yang ngempanin. Kalau orang itu soleh, jangan khawatir. Matinya dia, Allah hargai orang-orang yang dicintainya. Iya. Beda sama kita ya. Kita kan ketakutan mulu. Masih hidup aja udah takut, bagaimana matinya? Tuh kita. Yakin ya, belajar yakin. Hidup aja kita takut, bagaimana matinya? Jadi yakin kalau kita benar-benar di atas jalan Allah, ya, niatnya baik, amalnya solih. Apalagi zaman sekarang, zaman akhir zaman, zaman penuh fitnah. Salah satu hal yang enggak lain, salah satu hal yang menyelamatkan kita dunia akhirat adalah apa kata Rasulullah dalam nasihatnya? Badiru bil amalis sholihah. Bersegeralah kalian dengan melaksanakan amal-amal soleh. Banyakin amal soleh. Orang-orang yang banyak amal solehnya itu akan najah, akan selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, dia akan mendapat himayah, senantiasa dalam bimbingan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ngayal doang. Ya, yang biasa wiridnya yang istiqomah, yang biasa ngelakuin sunah-sunah, duhanya kah, qobliyah ba'diyahnya kah, witirnya kah, baca Qur'annya kah, nuntut ilmunya dan lain-lainnya, yang dawam, yang istiqomah. Nah, jadi udah saatnya nih kita zaman fitnah. Jadi orang-orang yang selamat itu adalah orang yang banyak amal solihnya. Artinya sebaliknya orang-orang yang sedikit amal solihnya, ya, dimungkinkan itu akan celaka, tidak selamat dia. Karena kita ada di akhir zaman. Jadi perbanyak amal soleh ya, berbanyak. Urusan diterima atau tidak itu bukan urusan kita, yang penting dawam. Nah kalau orang udah dawam, berarti nanti insya Allah dia tulus. Ngajinya yang dawam, duhanya walaupun 2 rakaat yang dawam, qobliyah ba'diyahnya 2 yang dawam. Apa baik yang dawam? Dawamin. Kalaupun sampai ketinggalan karena saking niat semangatnya kita, cita-cita kita yang baik, usahakan dikodoin, Masya Allah. Yang begitu jangan khawatir. Akhir zaman kita ilmu jauh, ya. Ilmu muka-muka kita nggak jelas nih, ilmunya jauh. Udah banyakin amal soleh. Yang punya sebagian rezeki jangan pelit-pelit, sering-sering. Ketika hati kerteg, kita punya duit, nih dilatih, kudu dilatih. Kita punya harta, dan harta yang kita miliki itu untuk diri kita cukup, keluarga kita cukup, kebutuhan kita cukup, dan ada harta yang belum terpakai bagi kita, pada kita. Ini harus dilatih buat kita. Terus hati kerteg, pengen ini, pengen ngasih ini, pengen ini. Itu kudu sering-sering didengerin tuh bahasa hati. Ketika di situ ada kesempatan, kita pun mampu, ya, kudu sering didengar itu kata hati kita. Kalau hati kita aja kita nggak dengerin, apalagi hati orang. Dolim kita, jangan sampai kita termasuk
zalim. Dan jangan kebanyakan hitung-hitungan dalam hidup. Jangan terlalu banyak hitung-hitungan. Belajar husnudzon dengan segala kismatullah. Karena orang yang terbaik bukan banyak duitnya, tapi orang yang terbaik adalah orang yang banyak manfaatnya. Paham ya? Nah, di antaranya ciri di sini dikatakan ciri orang yang paling bahagia di antaranya adalah orang yang punya hati yang alim, hatinya ngerti banget, hatinya tahu bahwasannya Allah itu ada di mana saja dia berada. Kalau dia sudah meyakini Allah senantiasa dengan CCTV-nya kalau bahasa sekarang. Allah mengawasinya dalam gelapnya, dalam terangnya, terlihat atau tidak terlihat orang lain, berarti dia punya sifat takut, takwa kepada Allah. Nah, yang begini nih, maka orang yang begini nih orang yang paling bahagia ini. Karena dalam gerakannya, ucapannya, langkahnya, kerteg hatinya, hotor-hotor hatinya, dia maha tahu, dia tahu bahwasannya apapun, jangankan yang dikatakan, yang tidak dikatakan Allah maha tahu. Nah, berarti tauhidnya udah tinggi nih orang. Dilatih ya, dilatih. Jangan kita ibadahnya, taatnya hanya ketika dalam terang, hanya ketika terlihat orang. Dilatih ketika dalam kesendirian, itu yang paling utama. Dilatih. Yang pertama. Yang kedua, orang yang paling bahagia ini adalah orang yang Allah anugerahkan badan yang sabar. Dirinya dikasih sifat sabar oleh Allah. Makanya berbahagialah orang-orang yang Allah tanamkan pada jiwa dirinya itu punya sifat sabar. Sabar dalam taat, ya. Terus ya, ngajinya terus, taatnya terus. Sabar dalam maksiat, artinya apa? Dia coba jauhin itu yang namanya hal-hal yang maksiat. Kelihatan orang kagak ya. Terus ya. Paling berat berarti itu sabar dalam menjauhi maksiat. Sampai lagi yang banyak kesempatan, Masya Allah. Hati-hati ya. Orang-orang yang banyak dikasih kesempatan rezeki, ya. Tapi rezeki itu nggak halal. Kalau dia nggak sabar, maka pasti ya, akan ditegrep itu rezeki. Tapi kalau orang yang punya sifat sabar, bahwasannya ada Allah di mana saja, maka kalau rezeki itu nggak halal, nggak bakalan itu diambilnya. Paling berat loh, menjauhi maksiat. Maksiat itu paling berat. Apalagi maksiat hati, Masya Allah, yang bebalik baik hati kita ya. Lagi sholat aja kita lagi dendam sama orang, itu kita. Jangankan di luar sholatnya aja jangan sampai dilatih. Makanya ketika ada perasaan-perasaan yang kurang baik terhadap orang lain kepada siapapun, buru-buru istighfar, latih. Sampai akhirnya yang ada dalam benak kita, otak kita itu adalah kebaikan. Nah, kalau orang di otaknya hanya kebaikan-kebaikan, syirik, itu orang yang dapat mahabbah, dapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam otaknya, dalam hatinya masih banyak buruk kepada orang, berarti dia masih terlalu banyak penyakitnya. Dan orang yang seperti itu sulit mendapatkan nurul hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak akan mampu mendapat taufik dari Allah. Ya. Terus nggak mampu dia istiqomah. Karena dosa-dosanya itu nggak bakalan dia mampu istiqomah melakukan ketaatan. Kalau sekali-kali bisa, sekali-kali ngaji gampang, yang sulit ngaji terus. Sekali-kali sodako gampang, yang sulit sodako terus. Sekali-kali baik gampang, yang sulit baik terus. Ya, nah, yang begitu tuh yang dihitung mah, bukan yang sekali-kali yang terus. Sekali-kali wirid gampang, tapi yang sulit wirid terus. Sekali-kali duha gampang, setiap hari dua itu yang sulit. Sekali-kali witir, kita witir kan Ramadan doang ya. Witir Ramadan doang ya. Dilatih 2 rakaat minimal, semalaman 2 rakaat witir. Kenapa? Karena 2 rakaat witir itu kebaikannya dunia akhirat. Bayangin, orang yang witir yang lagi 3, 2 rakaat aja kebaikan dunia akhirat. Bayangin, kebaikan dunia aja kita nggak bisa hitung. Itu Allah beri sama orang yang istiqomah witir. 2 rakaat, jangan sekali-kali nambah 3, enggak, jangan dulu, muka-muka kita nggak kuat. Ya. Jangan langsung 11, ya. Semalaman doang, besok lewat. Ya. Jadi
Dia tiap malam 2 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Gitu ya niatnya. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama habis Fatihah baca. Ya rakaat pertama memang ya 1 rakaat ya. Ya. Usolli sunnatal witri rakaatan 1 rakaat. Jadi habis Fatihah baca qul huwallahu ahad. Habis qul hu baca qul a'udzu birabbil falaq. Habis itu baca qul a'udzu birabbin nas. Gampang kan? Mudah ya? Mudah. Dawamin tiap malam. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Kita nyelengin itu. Nanti pada akhirnya waktunya kita ditebok sama Allah buat kita. Masya Allah. Akhirnya gerojok dewek itu. Jadi rezeki nanti Allah yang menciptakan caranya datang kepada kita. Cara Allah. Kalau cara kita capek, bener. Kalau kita nyari rezeki hanya ngandelin otak, ya. Amal kita, ya amal perbuatan kita kerja itu capek banget, capek. Tapi kalau Allah mau, nanti Allah itu yang menggerojokin itu duit, rezeki datang kepada kita. Tapi hati-hati, ketika rezeki itu sampai kepada kita, nah ini paling berat. Amanah atau tidakkah kita itu yang paling berat lagi. Karena yang paling berat hisab itu diantaranya hisab harta. Dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan itu harta. Itu yang paling berat. Yes, jelas ya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ya. Yang terakhir qanaah. Nah, ini enggak kalah penting lagi nih. Sifat qanaah, banyak ridho ya. Ya kita belum mampu kali ya, yang minimal begini saya sering katakan, pagi kita masih marah, belum ridho, ya antar johor mah jangan sampai johor kudu udah hilang gitu loh. Ya, kita pagi masih ngedoh-ngedoh, ya dohor kudu biasa lagi, kudu sumringah lagi, ya, jangan lama-lama banget, ya. Jadi kudu ridho dengan apa-apa yang ada di genggaman kita, dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita kudu ridho. Apalagi urusan dunia, jangan sering-sering ngelihat orang lain, bahaya. Nggak bakalan kita pernah merasa cukup. Kalau bicara dunia yang kita lihat adalah orang lain, nggak pernah kita merasa cukup. Yang ada kita fakir terus dalam pandangan mata kita. Jadi ciri orang yang fakir terus dalam pandangan matanya itu kenapa? Karena efek akibat dia selalu ngintip dunia orang lain. Kalau dia banyak syukur mah insya Allah dia nggak bakalan demikian. Yang ada syukur dia. Alhamdulillah ya. Banyak alhamdulillahnya. Jangankan adanya, enggak adanya dia alhamdulillah. Jangankan sehatnya, sakitnya alhamdulillah. Itu magom ridho, makom yang paling tinggi. Jadi ketika enak alhamdulillah, enggak enak alhamdulillah, sering-sering alhamdulillah. Latih. Awal mah ngedoh-ngedoh ya memang, ya. Ngedoh-ngedoh mulu, ya. Tapi sering dilatih, lama-lama terbiasa, akhirnya ridho. Karena ridho ini magom paling tinggi. Ridho ya. Jadi sering-sering latih diri kita sampai akhirnya Allah mau menenteramkan hati kita, sukunul qalbi. Hati kita banyak tenangnya, enggak gerapak kerupuk, enggak kagetan. Kalau hati kita masih kagetan dengan apapun yang terjadi, berarti ini masih perlu latihan terus. Kita kan dikit-dikit kaget. Jangan ya, latih. Jangan kaget. Apapun bisa terjadi di alam dunia ini. Makanya Sayyid Ibnu Athaillah mengatakan dalam satu nasihatnya, nasihat hikamnya, la tastagrib wal aqdar madum tapi hadhid dar. Jangan kamu panik, jangan kamu kaget. La tastagrib dengan wal aqdar, dengan terjadinya hal-hal yang kamu tidak inginkan. Madum tapi hadhid dar, selama kamu masih di alam dunia ini. Jadi jangan kagetan, apapun bisa terjadi. Jangan kaget ya. Segitu aja ya, mudah-mudahan manfaat ya. Udah jam 10 lewat ya. Biasanya jam 10 Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah tadi ada pencerahan ya. Jadi ketawa mulu tadi ya, alhamdulillah. Kalau biasanya kalau di sini serius Ustaz ya. Tuh, tapi alhamdulillah jadi ada ketawanya juga, alhamdulillah. Seger enggak? Seger. Ya, seger di sini. Walaupun ntar pulang mau gimana kayak. Tuh, yang penting di sini kita seger. Mudah-mudahan segernya kita sampai besok, alhamdulillah. Sampai besok lagi, alhamdulillah. Sampai kita ketemu malam depan lagi, alhamdulillah. Yang biasanya segernya sampai rumah hilang, mudah-mudahan tambah segernya sampai besok pagi. Begitu ya? Tuh.
Yang segernya biasa cuma seharian gara-gara ngaji, mudah-mudahan lama-lama ngaji segernya sampai 3 hari, gitu ya. Oh, yang lama-lama dia ngaji terus mudah-mudahan segernya sampai seminggu. Dan akhirnya segernya terus alhamdulillah ya. Kudu banyak alhamdulillah. Syaratnya istiqomah. Syaratnya apa, Bu? Udah nggak ada jawaban lain, istiqomah, dawam, apapun itu kebaikan, dawamin, walaupun sedikit dawamin. Nah, yang dawam itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tapi nggak dawam, itu tidak mudah dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tapi dawam, itulah yang Allah inginkan dari kita semua. Ya, segitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa Rabbi pangpana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'ana bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa ya rajul min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi